Di dalam kasus video viral Bapak JK yang dikomentari oleh Ade Armando yang sedang memanas, rupanya Pak Anies juga ambil bagian untuk mengomentari Bang Ade Armando. Tapi memang seperti biasa, Pak Anies ini hanya mendompleng berita viral tanpa berani menyebutkan orang siapa yang dia katakan berbahaya. Dalam jawaban reaksi Bapak Anies terhadap Bang Ade Armando, kita dengarkan dulu teman-teman. Tanggapan Anies soal video potongan Pak Jusuf Kalla. Kok ada yang tega memotong-motong lalu menjadikan ini sebagai percikan bara? Pak Anies menuduh ada yang memotong kemudian menjadikan percikan bara. Pak Anies ini lupa bahwa Ahok pernah dipenjara 2 tahun karena dituduh melecehkan agama Islam. Padahal jelas-jelas videonya dipotong. Oleh siapa? Oleh pendukung FPI-HTI. Oleh pendukung Pak Prabowo yang notaben pendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI tentunya. Yang memotong video Ahok itu adalah seorang dosen bahasa Indonesia. Tentunya sesama akademisi, Anies Baswedan tidak mau mengomentari peristiwa pemotongan video sampai-sampai Pak Ahok dipenjara. Beliau ini lupa bahwa gara-gara kasus pemotongan video kampanye Pak Ahok, Anies Baswedan menang karena diskriminasi, karena intoleran ini, karena memotong video tersebut menyebabkan kemarahan bagi sebagian umat Islam sehingga akhirnya nggak jadi pilih Ahok di putaran kedua Pilkada DKI. Pak Anies ini lupa, seolah-olah dia tidak pernah melakukan hal yang sama, membela orang yang memotong video Pak Ahok. Tapi dalam hal ini karena Bapak Jusuf Kalla sebagai bohirnya dia di dalam kampanye Pilkada DKI, mungkin juga di kampanye Pilpres kemarin 2024, sehingga beliau mati-matian membela, mengatakan bahwa kok ada yang tega, kata. Sampai ini memercikkan api. Sebenarnya nggak ada yang terpercik api ya. Tidak ada kejadian separah zaman beliau ini ikut pilkada, nggak ada. Ini parah bener pada saat Pak Ahok dipotong video kampanyenya, ini parah. Pak Ahok bahkan diancam oleh kubunya Anies Baswedan dari FPI-HTI akan dihabisi nyawanya ini. Pada saat itu, ini pada saat Pak Anies ini justru mengerikan itu, pemotongan video itu menyebabkan ledakan yang dahsyat di kubu dia itu, seolah-olah melegitimasi perbuatan mereka untuk menghakimi Pak Ahok sampai akhirnya Pak Ahok diamankan dengan cara dipenjara. Padahal beliau tidak salah. Beliau tidak mengatakan itu. Video sengaja dipotong-potong seolah-olah beliau mengatakan itu untuk mendiskreditkan umat Islam. Padahal tidak seperti itu. Hanya saja memang saya tidak mau balik lagi ke masa lalu. Pak Ahok kan sudah dipenjara kan dan sudah menikmati masa tahanan dengan ikhlas, ya kan? Jadi kita tidak perlu balik ke belakang. Hanya saja Bapak Anies Baswedan ini memang sungguh luar biasa ya. Saya kalau mau mengatakan beliau ini licik ya memang sangat licik. Licik sekali beliau ini ya. Saya heran dengan orang-orang yang masih menganggap beliau ini adalah seorang negarawan. Saya rasa bukan negarawan. Karena beliau melupakan jejak digital beliau sendiri. Menang dalam Pilkada DKI gara-gara video Pak Ahok dipotong. Bahkan dia mendukung itu. Jadi menurut saya yang dikerjakan Pak JK membagikan pengalaman itu pada anak-anak ini. Anak-anak muda yang umur 20-an yang berada di kampus. Itu sesuatu yang mulia dan jahat sekali. Jahat sekali yang memutarbalikkan itu. Jahat sekali. Jahat sekali yang memotong, iya Pak. Pada saat video Pak Ahok dipotong itu sangat jahat. Karena apa? Nyawa Pak Ahok terancam saat itu. Bahkan pendukung-pendukung Bapak mengatakan halal darahnya Ahok. Bapak lupa, jahat Pak memang memotong video itu. Tapi Bapak jangan sampai melupakan sejarah kelam Bapak memenangkan Pilkada DKI dengan cara-cara jahat seperti yang Bapak katakan. Jahat memang benar, memotong video ini. Terhadap orang yang membangun perdamaian, diputarbalikkan sedemikian rupa, lalu dijadikan materi
untuk membenturkan. Pak Anies ini mengatakan bahwa pemotongan ini untuk membenturkan. Betul, pada saat Pilkada DKI juga begitu. Video dipotong untuk membenturkan antara pendukung Anies Baswedan dengan pendukung Ahok sampai-sampai ada mayat yang didiskriminasi. Tidak boleh masuk ke masjid-masjid. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, bahkan tidak boleh dikuburkan. Karena dianggap membela orang yang menistakan agama. Ini Bapak harus ingat, ya. Gak usah Bapak sekarang terlalu lebay menanggapi ini, seolah-olah Bapak lupa bahwa Bapak adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap pemotongan video Pak Ahok saat itu. Memang ini sudah berlalu lama Pak, tahun 2017, tapi kami tidak pernah melupakan itu karena imbasnya kami pendukung Pak Ahok dipersekusi, diintimidasi, kami juga diancam akan dibunuh. Bapak jangan melupakan itu. Saya Muslim sama dengan Bapak, tapi saya menjadi korban. 30 orang mendatangi saya, memaksa saya untuk berhenti membuat narasi-narasi di Facebook saya. Mengancam saya kalau saya tidak berhenti membuat video ataupun tulisan, maka saya akan mengalami hal-hal yang sangat brutal, baik saya maupun keluarga saya. Ancaman itu ada jelas, Pak. Saya mengalami sendiri. Jadi Bapak jangan pura-pura amnesia dan sekarang sok-sok membela Pak JK. Nggak usah begitu, Pak. Karena apa yang dilakukan oleh Bang Ade Armando tidak sefatal yang Bapak pikirkan. Tidak sefatal kejadian di tahun 2017 yang banyak mendatangkan korban-korban, baik manusia yang hidup maupun manusia yang sudah meninggal dunia. Salah satu orang yang menjadi korban ya Bang Ade Armando. Dihakimi oleh orang-orang Bapak gara-gara ikut datang di sebuah demonstrasi. Saya hanya ingin mengingatkan Bapak, jangan Bapak melupakan apa yang sudah Bapak torehkan ke hati kami, warga Jakarta, dengan sangat jahat. Bapak membiarkan orang-orang pendukung Bapak itu memasang spanduk-spanduk di masjid-masjid, menolak mayat pendukung Ahok, penista agama. Bapak jangan lupakan itu. Saya sampai nanti mati, sampai saya di akhirat tidak akan pernah melupakan itu. Bagaimana saya dipersekusi, saya dituduh kafir, saya nggak akan pernah lupakan itu. Jadi dia bilang kalau misalnya orang Kristen nih bunuh orang Islam itu pasti bakalan mati syahid. Ini terkait perang Iran kalau nggak salah. Jadi dia tuh lagi kayaknya ngisi seminar gitu Bang, atau kayak lagi jadi pembicara gitu. Kalau di sumbernya itu masjid kampus UGM. Di UGM. Di situ tuh lagi bahas strategi diplomasi Indonesia dalam memitigasi potensi eskalasi perang regional, intinya perang Iran lah. Nah, di situlah dia selipin kata-kata kenapa agama gampang menjadi alasan konflik karena kedua-duanya nih, maksud dia Islam sama Kristen itu berpendapat mati atau newasin orang, maksudnya ngebunuh orang, itu tuh bakal mati syahid semuanya, mau Kristen bunuh Islam, Islam bunuh Kristen, itu semuanya bakal mati syahid. Makanya kenapa konfliknya tuh nggak kelar-kelar gitu. Sekarang kejadiannya malah terbalik. Ketika Bang Ade Armando mengomentari video klip dari video panjang Pak Yusuf Kalla, Ade Armando justru diintimidasi oleh beberapa ormas yang katanya akan melakukan tindakan balasan terhadap Ade Armando. Seolah-olah Bang Ade Armando telah membuat sebuah statement yang menentang Yusuf Kalla. Menentang Yusuf Kalla berarti menentang ormas-ormas Islam. Itu menyesatkan. Kita sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk berbicara tentang narasi-narasi yang dibuat oleh pejabat-pejabat publik. Kita punya hak selama narasi kita tidak untuk memecah belah. Narasi kita adalah meluruskan apa yang diucapkan oleh Bapak Yusuf Kalla. Jadi dia tuh memandang bahwa di ajaran Kristen ada loh ajarannya kalau misalnya orang Kristen ngebunuh Islam nanti bakalan mati syahid gitu. Dan akhirnya dikecam lah sama netizen yang beragama Kristen. Emang iya sebagai umat Kristiani dan anak Tuhan? Emang iya? Tentu tidak. Oh iya, gimana tuh? Ini kenapa Cindy yang ditanya, karena Cindy ini Kristen. Jadi kan memang kalau di ajaran kami, di ajaran Kristen itu sama sekali nggak ada ajaran. Jadi Tuhan tidak mengajarkan untuk membunuh, karena kalau misalnya ya pasti umat Kristen tahulah 10 perintah Allah, itu bahkan diperintah ke berapa aku lupa, itu jangan membunuh.
gitu. Terus juga ya banyak lah, intinya Tuhan tuh mengajarkan cinta kasih, terus istilahnya membalas kejahatan orang dengan kebaikan, dan intinya sama sekali tidak ada itu tuh udah bikin kamu kesel bunuh gitu, enggak. Bahkan ya ada salah satu ayat di Alkitab yang bilang kalau kamu menghunus orang dengan pedang ya intinya janganlah gitu loh, jangan membunuh. Kalau kamu menghunus orang dengan pedang, maka Aku lupa sebentar ya. inilah Kristennya nggak terlalu ini nih. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi intinya kalau kamu bunuh orang, kamu ya enggak, sebenarnya artinya enggak Iya, ya itu. gitu, kan. Kalau kamu bunuh orang dengan pedang, kamu akan mati. Kamu akan mati dengan pedang, intinya gitu. Jadi itu tuh nggak pernah ajarin kamu bunuh orang kamu mati syahid gitu, enggak ya. Tidak pernah seujung kuku pun. Jadi ya itu salah satu sayang aja sih sekelas Pak JK menafsirkan agama yang memang bukan agamanya dengan keliru dan menciptakan semacam takutnya perpecahan gitu kan. Jadi saya menonton video Bang Ade, tidak ada memecah belah. Bang Ade justru mendatangkan umat Kristen di situ untuk menjelaskan apakah benar seperti yang dikatakan Bapak Yusuf Kalla, bahwa ada ajaran Kristen yang apabila membunuh maka akan syahid. Sementara Bang Ade sebagai umat Islam menjelaskan, dalam Islam juga tidak ada ajaran membunuh mati syahid. Itu yang diluruskan. Tujuan Bang Ade apa? Mempertanyakan kenapa Bapak Yusuf Kalla keluar kalimat seperti itu di depan mahasiswa UGM. Kenapa ada ucapan itu padahal tidak ada dalam ajaran Kristen, gitu loh. Maksudnya seperti itu, bukan untuk memecah belah. Video ini sudah viral, jadi wajar kalau ada yang mereaksi. Video potongan ini viral, Pak. Yang membuat potongan-potongan ini siapa? Tentu media-media. Bang Ade hanya mereaksi. Jadi harus adil juga. Tidak ada tujuan Bang Ade untuk melakukan pembenturan antara Islam dan Kristen. Tidak ada. Hanya saja saya sebagai orang yang pernah menjadi korban FPI-HTI juga merasa geram. Karena apa? Bang Ade justru dituduh sebagai pemecah belah umat Islam. Tapi dulu ketika zaman Ahok, tidak ada orang yang mengatakan bahwa si Buniani itu adalah pemecah belah umat Islam dan Kristen, begitu loh. Gak ada. Jadi mayoritas itu selalu berkuasa, baik dia itu diusik agamanya, maupun ketika mereka mengusik agama orang lain, seolah-olah umat Islam ini yang diwakili oleh ormas-ormas yang hebat-hebat itu tidak boleh menjadi orang yang salah. Pak JK tidak boleh disalahkan. Pokoknya Pak JK itu maha hebat, maha benar. Tidak boleh salah, tidak boleh diprotes. Saya jadi ingat sih kata-kata Bang Kodari ya, mengatakan bahwa kita tidak boleh melawan orang yang banyak duit, kita tidak boleh melawan orang yang banyak link, tidak boleh melawan orang yang banyak channel, kita tidak boleh melawan orang yang berkuasa. Saya jadi ingat, tetapi saya tidak peduli ketika masalah ini dibesar-besarkan oleh seorang Anies Baswedan. Tujuannya apa? Untuk mencari simpati, Pak. Cara Bapak itu sungguh sangat membuat saya jadi teringat kasus 2017. Sepertinya Bapak melupakan itu karena Bapak sudah berdekatan kembali dengan Ahok, seolah-olah Ahok itu melupakan kasus itu juga, tetapi kami sebagai korban tidak pernah melupakan itu. Dan saya sebagai Muslim merasa tersakiti oleh kelakuan dari kelompok Bapak, kelompok radikal itu. Karena sesama umat Muslim, mereka tega memperlakukan kami sedemikian keji. Bahkan teman-teman saya ketika kampanye Ahok, dibuka bajunya, disuruh buka baju kotak-kotaknya. Saya masih ingat itu. Itu yang jahat, Pak. Itu yang memecah belah umat. Karena pendukung Ahok itu rata-rata orang Islam. Sama seperti Bapak. Sholat, puasa, naik haji. Sama kita, Pak. Tapi kenapa Bapak membiarkan kami diintimidasi oleh kelompok radikal Bapak itu? Ya, memang sangat disayangkan kenapa Pak JK merasa harus ngomong begitu ya. Dan sebetulnya harusnya tersinggung bukan cuma orang Kristen sih. Orang Islam juga harus tersinggung. Apa ada di dalam ajaran Islam bahwa kalau kita membunuh orang Kristen, ya kita akan mati syahid? Karena kan memang kayaknya nggak ada agama yang ngajarin kekerasan kan.